Tuhan Yesus, dukamu juga harus sama Tuhan Yesus. Silakan petugas. Habakuk yang menanti jawaban Tuhan atas semua keluh kesah yang dia pernah sampaikan kepada Tuhan. Kita akan belajar melalui Nabi Habakuk dan kita akan menyadari bahwa tindakan Tuhan itu pasti terlaksana menurut waktunya Tuhan. Kita minta hari ini tapi belum tentu Tuhan akan menjawab doa kita hari ini. Maka marilah kita mengawali pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Silakan teman-teman untuk buka kitab Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 5. Buka doa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur atas segala rahmat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuntun dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan hari ini. Engkau telah mengutus Nabi Habakuk untuk meneguhkan kami agar semakin teguh percaya kepada-Mu. Akan datang dan tidak akan bertemu. Sesungguhnya orang yang khusus menjadi tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menggunakan mulutnya seperti dunia orang mati. Penjagaan dan bertahan di menara. Pertanyaan siapa menuju kepada orang? Siapa di situ di ayat 1? Coba dilihat. Siapa? Ini? Diri sendiri. Boleh dilengkapi lebih tepat lagi? Siapa di sini menuju kepada orang yang mana? Kelompok 2 mungkin tahu jawabannya. Siapa yang akan berdiri di tempat penjagaan dan bertahan di menara? Orang yang benar bisa diterima tapi kurang tepat. Kelompok 3 di ayat 1. Saya suruh mau baca ayat 1 ya. Sudah dikasih dulu tadi. Ayat 1. Siapa yang akan berdiri di tempat penjagaan dan bertahan di menara? Yang pegang Alkitab harusnya tahu. Dapat Eli? Siapa? Siapa? Ini bacaan dari kitab Nabi apa? Maka yang berdiri di atas menara siapa? Habakuk. Kalian ini. Pertanyaan kedua untuk kelompok 2. Apa jawaban Tuhan ketika si Habakuk mengadu? Tuhan suruh apa di sana? Nah, ini yang dari tadi segerombolan yang harus bisa jawab. Apa jawaban Tuhan ketika si Habakuk datang mengadu? Dilihat ayat 2. Penglihatan itu dan ukirlah pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Yang dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Si Habakuk untuk menuliskan dan mengukir penglihatannya tadi. Di mana? Kalau baru pintar tepuk tangan untuk kelompok 3 kalian pada pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir
terakhir, siapa yang bisa jawab tolong angkat tangan. Bagaimana gambaran orang sombong yang dikatakan Tuhan kepada Habakuk? Ini kita bicara soal orang yang sabar menunggu doa Tuhan, tapi juga ada orang sombong di sana. Bagaimana? Tapi ia tidak akan tetap ada. Ia menamakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dikumpulkannya. Mulutnya mengamas seperti dunia orang mati. Bagaimana dengan Relevan sama apa jawabannya? Oke, dengarkan guys. Di dalam kitab Habakuk, ketika si Habakuk ini, kalian tahu arti namanya? Arti namanya itu memeluk, merangkul. Maka kalau kamu ketemu orang yang namanya Habakuk, dia pandai merangkul orang, dia pandai biasanya memukul orang. Dan Habakuk ini, kalau Ibu Ina tidak salah, dia hidup di masa hampir runtuhnya kerajaan Yehuda. Jadi sebelum kerajaan Yehuda runtuh, itu si Habakuk masih berkelana untuk menjadi nabinya Tuhan. Nabi adalah orang pilihan Tuhan. Mati, setia sampai nafasmu habis, setia sampai kau kembali dipanggil pulang ke rumah Bapak. Itu orang benar, bukan soal perilaku dulu. Kalau mau bilang orang benar hidup orang percaya, sekarang saya tanya, ada ke orang yang benar? Ada ke orang yang sempurna? Tidak ada selain satu-satu, ya Pak. Kita semua kotor, ya kan? Kita semua tidak benar. Bahkan kita berdosa sudah sejak dalam kandungan. Dosa siapa yang kita warisi? Dosanya Adam dan Hawa. Itu soal orang benar. Lalu soal orang percaya, tidak semua orang percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya kan? Tidak semua orang meyakini bahwa Allah itu ada. Bahkan di dunia modern ini ada orang yang menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Tetapi dari Habakuk, Nabi Habakuk mengajarkan kepada kita, sebesar apapun, selama apapun kamu berdoa kepada Tuhan, harus tetap yakin bahwa ada sesuatu objek yang punya kekuatan lebih besar dari segala yang pernah ada, yakni adalah Allah itu sendiri. Maka punya masalah yang pertama kali harus kita cari adalah Tuhan. Apapun agamamu, kamu sudah diajarkan cara berdoa dalam ajaran agama masing-masing. Pakai itu untuk menjaga relasi dengan apa? Untuk menjalin dengan objek yang lebih tinggi daripada manusia. Apapun sebutannya, Allah kah, dewa kah, siapapun itu, yang penting dia adalah Allah. Paham? Allah itu tidak punya agama ya. Allah itu sifatnya universal, milik semua orang. Teman-teman remaja yang terkasih, hidup oleh percaya bukan berpusat pada perasaan percaya, melainkan pada kesetiaan. Habakuk memberikan teladan yang baik dikala segalanya tampak tidak jelas. Ia tidak mengadu kemana-mana. Yang pertama dilakukan adalah mencari Tuhan. Dia menunggu waktu Tuhan. Sebagai remaja kita perlu belajar untuk menjadi pribadi yang satu, sabar. Dua, tidak mudah marah. Yang tiga, jangan pernah berburuk sangka sama rencananya Tuhan. Tunggu aja, mau matahari terbit kapanpun pasti akan dijawab sama Tuhan. Ilmu Ricardo sama Lionel boleh diam, saya lagi ngomong. Oke, pertanyaan refleksi saja. Tidak perlu kamu kasih tahu jawaban ke orang lain, cukup kamu jawab dalam hati. Sepanjang hidupmu sampai hari ini, apakah kamu masih setengah-setengah untuk percaya kepada
kepada Allah? Silakan dijawab dalam hati. Saya tidak mau tahu itu dulu. Nanti akan ada waktunya saya minta kalian jawab di depan saya. Yang kedua, ini harus dijawab ya. Pertanyaan kedua harus dijawab. Seberapa sering kamu berdoa kepada Allah? Satu hari ada berapa kali? Yang sudah terjadi loh ya, jangan hitung aturan doa yang sebenarnya. Yang pernah kamu lakukan satu hari maksimal, bukan banyak, berapa banyak kamu berdoa kepada Tuhan? Satu? Minimal. 3. Kapan aja itu Noe? Bangun pagi, makan, tidur. Oke, yang lain? Ada yang lebih dari 3? Doamu lebih dari 3? 4. Tambahan 1 boleh sebutkan 4 apa aja? Sama Angelus. Angelus satu hari berapa kali? Berapa? 3. 6 pagi, 12 siang, 6 sore. Kalau ada yang begadang jam 12 malam ya kau boleh doa. Yang ketiga, ketika permohonan doamu tidak lekas dikabulkan, apakah kamu pernah langsung tidak percaya kepada Allah? Pernah langsung tidak percaya atau tetap percaya? Harapannya tetap percaya. Itu saja untuk pertanyaan perenungannya. Artinya ketika saya bertanya itu kamu merenungkan selama ini kamu seperti apa. Doa umat, silakan lipat tanganmu, tutup matamu, dengarkan baik-baik setiap kata yang akan dibawakan dalam doa, karena ini sekali kita semua. Silakan yang bertugas. Kiranya Engkau mengetuk hati dan masuk ke dalam hati para remaja, agar kami mau menaruh hati padamu. Tinggallah di dalam hati kami para remaja ini, agar kami boleh hidup selamat hanya karena Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami yang mulia. Bagi para remaja yang percaya kepada Allah, Allah Tritunggal Maha Kudus, kami sebagai remaja bersyukur kepada-Mu, karena kami sungguh merajakan kehadiran-Mu di hidup kami. Kuatkanlah hati kami, agar kami setia dan hanya menaruh percaya pada-Mu. Kami untuk dapat setia merenungkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua, niat baik kita, harapan kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan